Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan memulai kembali pelajaran kita pada pagi hari ini. Gimana kabar Anda semuanya pada pagi hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, seperti biasa kepada ketua silakan pimpin doanya. Baiklah, sudah selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Tolong didengarkan baik-baik. Alif Fatur Rajik, ya. Angelia Amanda, ya. Arif Putra Finanda, ya. Arif Zandra, ya. Asri Rahmi Zati, ya. Ayu Adesti Aulia, Citra Permatasari, David Mustaqim Maskur, Devi Nopitasari, Diospa Defki Ilahi, Fadli Wafi, Fahira Utami Firza, Faris Safik Sujana, Nofrizal Santuni, Fidola Martila. Baiklah, kita lengkap semuanya pada pagi hari ini kan? Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem basis data. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu sistem basis data. Itu bagaimana kalau kita berbicara tentang basis data, berarti kita berbicara tentang tabel. Jadi kita sudah mempelajari kemarin itu tentang cara membuat tabel. Jadi sekarang kita akan belajar tentang normalisasi data, yaitu bagaimana cara agar tabel tersebut normal. Sebelumnya, apakah Anda semua tahu apa itu normalisasi? Yang di sana ada yang tahu? Oke. Normalisasi seperti dari katanya saja itu normal. Berarti kita anggap saja tabel itu seperti diri kita, yaitu tubuh kita. Apabila kita normal, sistem saraf kita bekerja dengan baik. Seperti kepala tetap di atas, tangan tetap ada di atas juga, dan kaki untuk berjalan. Nah, itu yang dikatakan normal. Kalau normalisasi apa? Berarti proses untuk membuat sesuatu itu menjadi normal. Jadi kira-kira seperti itu normalisasi. Jadi apa yang akan kita buat menjadi normal, yaitu data-data tadi yang berupa tabel. Seperti yang telah Bapak jelaskan, materi pembelajaran kita pada pagi ini itu tentang pengertian normalisasi, tujuan normalisasi, proses normalisasi, tahapan normalisasi, bentuk normalisasi, dan terakhir itu penerapannya, itu penerapan normalisasi. Seperti yang telah Bapak buka di awal tadi, bisa kita lihat pengertian normalisasi itu apa. Normalisasi adalah suatu proses untuk mengevaluasi dan mengkoreksi struktur tabel untuk meminimalkan redundansi data sehingga mengurangi kemungkinan anomali data. Jadi bisa kita lihat gunanya itu mengurangi redundansi data. Redundansi data itu apa? Itu pengulangan-pengulangan yang tidak diperlukan. Jadi harus kita kurangi pengulangan-pengulangan tersebut. Selanjutnya itu untuk mengurangi kemungkinan anomali data. Apa itu anomali? Itu data-data yang kemungkinan tidak kita ketahui atau rancu gitu, yang sifatnya membingungkan untuk dijadikan data nanti. Selanjutnya itu ada pengertiannya lagi, itu normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Hampir mirip dengan pengertian pertama tadi ya. Berarti itu untuk mengurangi redundansi data tadi. Itu mengulangi meminimalis
minimalisir redundansi data, itu pengulangan data. Selanjutnya itu pengertiannya terakhir itu normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambigu data bisa dihilangkan. Ambigu itu apa? Data-data yang meragukan. Jadi tabel itu nanti yang bersifatnya pengulangan kita hilangkan, yang tidak jelas kita hilangkan, dan nanti kita ada tahapan-tahapannya tentang normalisasi data. Nanti kita lihat untuk selanjutnya. Sampai di sini ada yang mengerti itu apa itu pengertian normalisasi? Oke, kalau sudah mengerti kita lanjut ya. Kalau kita berbicara normalisasi data, berarti kita berbicara tabel. Sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria. Kriteria seperti apa saja? Nah, bisa kita lihat. Yang pertama itu jika ada dekomposisi. Dekomposisi apa itu? Penguraian. Itu penguraian dari tabel 1, tabel 2 ke tabel 3. Maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless joint decomposition. Artinya adalah setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Berarti apabila kita sudah buat tabel-tabel baru atau sudah kita dekomposisi, hasil dari tabel dekomposisi itu tetap akan bisa menghasilkan tabel seperti tabel sebelumnya gitu. Yang kedua kriterianya adalah terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Apa itu dependency? Berarti dependency adalah ketergantungan. Jadi ketergantungan antara satu tabel data ke tabel yang lain. Jadi itu harus ada ketergantungannya. Jadi nanti ketergantungan itulah yang akan membuat hasil dari tabel tersebut efisien dan efektif. Yang ketiga itu tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF. Nanti kita akan belajar apa itu, bagaimana tahapan dari BCNF itu sendiri. Baiklah, selanjutnya apa tujuan dari normalisasi? Seperti yang kita ketahui, setiap kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Jadi normalisasinya ada juga tujuannya. Bisa kita lihat itu tujuan dari normalisasi adalah untuk memastikan bahwa setiap tabel sesuai dengan konsep hubungan well form, yaitu seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, itu hubungan antar tabelnya itu baik, efektif, dan juga ada saling ketergantungan. Tujuannya yang pertama itu setiap tabel mewakili satu subjek. Yang kedua, tidak ada data yang tidak perlu disimpan lebih dari satu tabel. Singkatnya, tabel telah mengontrol redundansi minimum. Jadi itulah tujuan normalisasi tadi. Jadi satu tabel itu mewakili satu data. Seperti tabel 1 itu kita mengisi data mahasiswa, ada nama, NIM, alamat, contohnya seperti itu. Dan untuk yang minimal redundansi tadi, tidak ada pengulangan data dari tabel sebelumnya ke tabel berikutnya. Kira-kira seperti itu. Semua atribut dan utama tergantung pada primary key. Jadi setiap tabel tersebut mempunyai primary key atau kata kunci. Nah, jadi apabila kita mengakses kunci tersebut, data-data yang lainnya akan ditampilkan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya tujuannya itu setiap tabel menolak anomali penyisipan, update atau penghapusan. Maksudnya apabila kita melakukan penyisipan, insert atau update untuk memperbarui data tersebut, tidak terjadi anomali data, itu kebingungan gitu. Jadi apabila kita mengupdate data tersebut, tidak kebingungan mau masuk ke tabel yang mana gitu. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini apakah jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutkan lagi pada selanjutnya, itu proses normalisasi data. Setelah berbicara tujuan, tentu kita berbicara tentang proses. Jadi bagaimana proses normalisasi data? Ada yang tahu setelah
Sekian banyak pengertian, tujuan. Mungkin ada yang tahu bagaimana prosesnya? Oke. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pengertian dan tujuan tidak jauh berbeda prosesnya itu. Data atau tabel tersebut diuraikan, selanjutnya dianalisis berdasarkan kriterianya atau beberapa tingkat. Nanti ada tabel tersebut dipecah atau ada tahapan-tahapannya. Begitulah prosesnya. Selanjutnya proses itu apabila tabel tersebut diuji atau belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Kita ada sebuah tabel atau data, nanti kita proses, kita dekomposisi, kita uraikan sampai akhirnya tabel tersebut menjadi tabel bentuk akhir, itu yang tidak bisa kita dekomposisi atau kita uraikan lagi. Kira-kira seperti itu prosesnya. Tidak jauh berbeda dengan proses tahapan-tahapannya seperti ini. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap paling ringan atau biasa kita sebut first normal form hingga paling tinggi yaitu five normal form. Biasanya untuk dekomposisi data ini umumnya orang hanya menggunakan sampai third normal form atau BCNF. Kalau tidak sampai ke tahap BCNF, tetapi hanya kalau tidak sampai ke tahap BCNF, tetapi telah sampai ke third normal form, itu bisa diterima. Kira-kira seperti itu tahapannya. Kira-kira tahapannya atau urutan dari normalisasi itu ada yang pertama itu first normal form, second normal form, third normal form, BCNF atau boycott normal form, fourth normal form, dan terakhir itu five normal form. Baiklah, sebelum kita masuk pada tahapan atau bagaimana cara-cara menormalisasi data tersebut, kita lihat dulu bagaimana tabel universal atau tabel pada umumnya. Seperti pengertiannya, tabel universal atau universal table adalah sebuah tabel yang menerangkan semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik kalau untuk di basis data. Nah, jadi bisa kita lihat contohnya di sini bagaimana tabel pada umumnya. Kira-kira tabel pada umumnya seperti itu. Nah, nanti tabel seperti inilah yang akan kita dekomposisi atau kita rubah secara step by stepnya, tahap demi tahapnya. Untuk sebelum kita mendekomposisi, sebaiknya kita tahu dependensi atau ketergantungan dari setiap data ke data yang lain. Nah, jadi ada beberapa dependensi yang harus kita ketahui, itu ketergantungan. Dependensi atau ketergantungan ialah umpamanya ada data A dan data B. Data B ini tergantung daripada data A. Apabila data A ini diakses, maka keluarlah data B tadi. Kira-kira seperti itu. Atau bisa disimpulkan dengan A tanda panah B. Biasanya yang di sebelah kiri atau A tadi itu kita sebut dengan determinan. Yang sebelah kanan kita sebut non-determinan atau dependent. Jadi dia tergantung gitu. Contohnya seperti pada tabel ini, beberapa ketergantungan fungsional yang ada pada tabel di atas antara lain itu contohnya seperti ini, ada tabel nomor KTP, nama, tempat lahir, dan alamat. Jadi nomor KTP identitas ketergantungannya pada nama tergantung pada nomor KTP atau kolom nama ditentukan oleh nomor KTP seperti itu. Selanjutnya kolom alamat ditentukan oleh nomor KTP atau selanjutnya itu kolom tempat lahir ditentukan oleh kolom nomor KTP atau
kolom nomor KTP dan kolom nama. Saya kira seperti itu dependensi fungsionalnya, itu ketergantungan antara data-data tersebut. Ketergantungan ini juga ada beberapa macam, seperti yang pertama, jenis dependensi atau ketergantungan itu ketergantungan penuh atau full functional dependence. Apa itu ketergantungan penuh? Jumlah determinannya memiliki jumlah minimum yang diperlukan untuk menjaga ketergantungan fungsional terhadap kolom non-determinannya. Yang dimaksud dengan jumlah kolom minimal adalah untuk menjaga suatu ketergantungan fungsional. Jika satu kolom saja dihapus, jika suatu kolom dihapus di kolom determinan, maka ketergantungan fungsional tidak berlaku lagi. Contoh tadi, apabila kita ada nomor KTP dan nama, apabila ada nomor KTP, nama dan tanggal lahir, apabila kita menghapus salah satu dari nomor KTP dan nama, maka tidak terjadi lagi ketergantungan fungsional full atau ketergantungan fungsional penuh gitu. Jadi apabila salah satu determinannya dihapus, maka tidak terjadi lagi ketergantungan. Maka tidak disebut dengan ketergantungan penuh. Yang kedua itu ketergantungan sebagian atau ketergantungan parsial. Nah, kebalikan dari ketergantungan penuh tadi, apabila salah satu non determinannya maksudnya apabila salah satu determinannya kita hapus, non determinannya tetap tidak berpengaruh gitu. Jadi apabila salah satu dari nomor KTP, nama dan tempat lahir tadi, apabila kita hapus salah satu determinannya, maka masih tetap ada hubungannya. Itulah yang disebut dengan determinan parsial atau determinan dependensi sebagian atau dependensi parsial. Yang ketiga itu ketergantungan transitif. Saya lihat apa pula ketergantungan transitif ini. Misalnya ada data A, B, dan C. Data A ini, data B tergantung kepada data A, data C tergantung pada data B. Jadi kira-kira panahnya seperti ini. Bisa kita lihat contohnya. Contohnya di sini ada nomor faktur, kode pelanggan, dan nama. Kode pelanggan tergantung pada nomor faktur, nama tergantung pada kode pelanggan. Sehingga dapat dinotasikan nomor faktur, kode pelanggan, dan nama. Jadi ada hubungan antara tiga tersebut. Itulah yang disebut dengan ketergantungan transitif. Itulah tadi beberapa ketergantungan yang ada di normalisasi data. Jadi bagaimana tabel yang baik itu? Tabel yang baik itu adalah tabel yang tidak memiliki ketergantungan parsial dan ketergantungan transitif. Jadi tabel tersebut hanya memiliki ketergantungan penuh. Nah, itulah yang disebut dengan tabel yang baik di normalisasi data. Kira-kira sampai di sini Anda semua mengerti? Oke. Kalau ada pertanyaan, boleh diangkat tangannya. Sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, itu bagaimana cara mengubah tahap-tahap dari first normal form sampai nanti yang terakhir itu five normal form. Kalau ada pertanyaan, silakan diangkat tangannya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, kita lanjut saja ya. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, bentuk-bentuk normalisasi itu ada yang pertama itu first normal form, second normal form, third normal form, BCF atau boycott normal form, fourth normal form, dan five normal form. Nah, jadi kita masuk saja pada bentuk normal pertama, biasa kita sebut dengan first normal form atau 1NF biasanya. Jadi untuk
untuk membuat bentuk normal pertama ini ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Oke, yang pertama itu tidak adanya atribut multi value. Selanjutnya tidak adanya atribut komposit atau kombinasi. Nah, yang kedua itu mendefinisikan atribut kunci. Maksudnya ada di tabel tersebut primary key-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Yang aturan ketiga itu setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Nah, maksud atomik itu tabel tersebut tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, satu tabel tersebut hanya memiliki satu data gitu. Jadi tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kira-kira contoh multi value atribut seperti ini. Ada NRP, ada nama, ada hobi. Nah, di dalam hobi tersebut ada berbagai macam hobi. Ada seperti suka bola, membaca, komik, berenang. Nah, jadi itulah multi value atribut. Jadi tabel yang seperti itu belum dikatakan tabel yang normal di basis data. Atau tabel seperti ini. Ada NRP, nama, hobi 1, hobi 2, hobi 3. Nah, juga tidak bisa dikatakan satuan F atau tidak memenuhi syarat first normal form. Nah, kira-kira tabel yang memenuhi first normal form bisa kita seperti ini. NRP, nama, hobi. Hanya satu-satu bisa kita lihat NRP-nya berurutan. Setiap tabel itu ada datanya, gitu. Tidak ada data yang kosong. Setiap kolom ini itu ada datanya. Saya kira tabel yang memenuhi first normal form seperti ini. Oke, apabila kita telah berhasil mengubah tabel universal atau unnormalized form, itu tabel yang tidak normal ke tabel yang normal pada tahap first normal form, kita lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, yang sebelah sana. Tentang komposit ya. Oke, contoh komposit atau atribut kombinasi. Oke, contohnya seperti ini. Pertanyaan sangat bagus. Contohnya seperti ini. Ada tabel kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen, kelas, dan jadwal. Nah, di satu tabel ini kan hanya ada tabel kolom jadwal gitu. Kalau kita pikirkan, jadwal itu kan ada hari, tanggal, jam, dan tahun sebagainya. Jadi tidak bisa kita buat kolom yang hanya berjudul jadwalnya saja itu. Maka perlu kita pecah jadwal tersebut menjadi kolom yang baru. Jadi tabelnya jadi seperti ini. Ada kolom kode kuliah, nama kuliahnya, ada dosen, ada kelas, ada jadwal hari, dan ada jadwal jam. Nah, jadi seperti itulah contoh komposit tadi ya. Berarti apabila tabel tersebut memiliki indikasi lain atau di tabel atau kolom tersebut memiliki peranan penting. Kira-kira seperti itulah komposit. Jelas ya? Kita lanjutkan saja. Nanti contoh-contohnya lebih mengerti bagaimana tahap-tahapnya itu. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk normalisasi kedua, itu second normal form. Seperti first normal form, second normal form juga memiliki beberapa aturan. Aturan yang pertama itu sudah memenuhi bentuk normal pertama, yaitu first normal form. Jadi apabila tabel tersebut belum memenuhi kriteria first normal form, belum bisa kita lanjut untuk membuat bentuk normal keduanya. Yang kedua, aturan itu semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung atau functional dependensi pada atribut kunci. Nah, jadi maksudnya atribut biasa hanya boleh tergantung kepada primary key, tidak boleh tergantung kepada atribut yang bukan kunci gitu.
Aturan yang ketiga itu, jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah menjadi tabel baru atau menjadi tabel yang pada tabel yang lain gitu. Seperti yang telah kita ketahui, apa itu ketergantungan parsial pada materi tadi. Nah, jadi nanti begitulah kita pecah nanti. Nah, kalau ada tabel tersebut ketergantungan parsial, nah, maka kita bikin tabel baru atau kita pindah pada tabel yang lain. Aturan yang keempat itu perlu ada tabel penghubung antara atau kehadiran foreign key atau kuncinya yang lain bagi atribut yang telah dipisah tadi. Maksud dari ada penghubung itu apabila ada contohnya saja ada nomor proyek, ada nomor kode proyek. Nah, jadi kan ada nomor proyek, ada nomor kode proyek. Jadi nanti bisa langsung kita lihat pada contohnya saja. Inilah contoh yang memenuhi syarat first normal form, tetapi tidak termasuk kepada second normal form. Bisa kita lihat itu kolomnya ada NRP mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah, dan nilai huruf. Tabel ini sudah memenuhi syarat first normal form, tetapi belum masuk pada bentuk second normal form. Bisa kita lihat ketergantungan parsialnya itu ada pada mahasiswa, NRP, dan kode mata kuliah itu bergantung pada nama mahasiswa. Selanjutnya kode mata kuliah dan NRP mahasiswa itu determinan dari alamat mahasiswa gitu. Jadi tabel-tabel yang memiliki ketergantungan parsial tersebut kita bikin jadi tabel baru atau tabel lain, atau kita dekomposisi menjadi tabel yang memenuhi syarat second normal form. Jadi kira-kira tabelnya jadi seperti ini. Kita bikin tabel nilai, dan di dalam tabel nilai tersebut ada NRP mahasiswa, kode mata kuliah, dan nilai huruf. Jadi primary key-nya terdapat pada NRP mahasiswa atau NIM mahasiswa gitu. Nah, seperti yang kita ketahui. Selanjutnya ada tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa tersebut ada NRP mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Nah, disitulah data mahasiswa tersebut. Jadi foreign key, primary key-nya ada pada NRP mahasiswa atau NIM mahasiswa tersebut. Selanjutnya kita buat tabel yang berjudul itu mata kuliah. Di dalam tabel mata kuliah ini juga ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan berapa SKS-nya gitu. Jadi primary key-nya itu ada pada kode mata kuliah. Jadi seperti itulah apabila ada ketergantungan parsial, maka harus kita buat tabel baru gitu supaya memenuhi syarat second normal form. Oke, kira-kira seperti itulah tahapan atau cara membuat second normal form. Apabila kita telah berhasil merubah tabel tersebut ke dalam bentuk normal kedua atau second normal form, barulah kita bisa masuk ke bentuk normal ketiga atau disebut third normal form. Di third normal form juga ada beberapa aturan ya. Seperti yang pertama, aturannya itu sudah berada dalam bentuk normal kedua. Seperti second normal form ya. Second normal form bisa dilakukan apabila telah memenuhi syarat first normal form. Begitu pula dengan third normal form. Apabila tabel tersebut sudah memenuhi kriteria second normal form, baru bisa kita lakukan tahapan bentuk normal ketiga atau third normal form. Aturan yang kedua itu tidak ada ketergantungan transitif, di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Seperti yang tidak jelaskan tadi bagaimana ketergantungan transitif tersebut. Jadi di normal ketiga ini tidak ada boleh ketergantungan transitif. Di normal kedua tidak ada boleh ketergantungan parsial. Jadi
Kira-kira seperti itu kesimpulannya. Untuk contoh, seperti ini. Tabel ini sudah memenuhi second normal form, tapi tidak memenuhi third normal form karena masih ada ketergantungan parsial antara atribut-atribut tersebut. Di mana ketergantungan parsialnya, yaitu nomor pemesanan, nomor urut, dan nomor pesanan dan nomor urut itu kode item tergantung pada nomor pesanan dan nomor urut. Jelas seperti itu. Nama item ini bukan primary key, tetapi bisa mempengaruhi nama itemnya. Kira-kira seperti itu. Contohnya saja pensil, kode itemnya P1. Jadi kalau kode itemnya P1, maka nama itemnya pasti pensil gitu. Jadi harus kita dekomposisi lagi karena terindikasi ada ketergantungan transitif pada tabel ini. Maka harus kita dekomposisi. Solusinya bagaimana? Nama item dihilangkan dari tabel di atas dan kita buat lagi tabel baru. Seperti apa tabelnya? Maka kira-kira seperti ini. Tabel yang pertama itu kita beri nama tabel pesanan. Di dalamnya terdapat nomor pesanan, nomor urut, dan kode item. Dan primary key-nya terdapat pada nomor pesanan dan nomor urut. Dan kita bikin lagi tabel baru, yaitu dengan nama tabel barang gitu. Di tabel barang terdapat kode item dan nama item. Dan kita jadikan kode item tadi sebagai primary key atau kunci utama. Nah, jadi apabila tabelnya sudah seperti ini, maka kita telah memenuhi bentuk normal ketiga atau third normal form. Sebenarnya secara umum bentuk normal ketiga ini sudah baik ya untuk kita bikin jadi sistem database atau database sebuah sistem. Tetapi ada beberapa kriteria yang mengharuskan kita untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap BCNF atau Boycott Normal Form. Jadi kira-kira seperti apa pula Boycott Normal Form ini? Kita lihat apa saja yang membuat third normal form tadi harus kita ubah menjadi BCNF atau Boycott Normal Form. Yang pertama itu bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap functional dependency terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk contohnya X, Y, maka X adalah super key. Yang kedua itu tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan functional dependency yang ada sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel yang telah kita dekomposisi. Maksudnya dari sebuah tabel tersebut ada kunci utama, arti lebih dari primary key atau super key-nya lagi. Yang ketiga itu setiap tabel dalam BCNF merupakan third normal form. Akan tetapi setiap third normal form belum tentu BCNF. Kira-kira seperti itu. BCNF ini merupakan perbaikan dari third normal form apabila terjadi anomali dari data atau tabel yang telah kita bikin tadi. Bisa langsung saja kita lihat contohnya ya, bagaimana BCNF tersebut bisa terjadi. Contohnya ada tabel seperti ini, ada tabel siswa, kursus, tutor, dan nilai. Tabel ini tidak melanggar third normal form, tetapi ada beberapa kriteria yang mengharuskan tabel ini untuk bisa berubah menjadi BCNF. Terdapat pada atribut mana? Yaitu pada atribut tutor dan kursus. Tutor dan kursus ini kondisinya anomali. Kenapa? Karena satu tutor bisa mengajarkan beberapa kursus, tetapi satu kursus
hanya bisa diajarkan oleh satu tutor, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kondisi seperti inilah yang mengharuskan kita untuk merubah third normal form menjadi boycott normal form. Jadi kita rubah tabelnya menjadi tabel seperti ini. Kita bikin tabel baru lagi, yaitu tabel tutor dan kursus. Jadi kira-kira tabelnya menjadi seperti ini. Tabel siswa, tabel tutor, dan tabel nilai. Itu tabel pertama. Yang tabel kedua itu tabel atribut tutor dan kursus. Dan tutor inilah yang kita jadikan super key-nya. Itu kunci barunya. Oke. Kita lanjut ya, untuk apabila bentuk normal boycott normal form telah terpenuhi, selanjutnya kita masuk kepada bentuk normal keempat. Apabila bentuk normal keempat ini, apabila aturannya, bisa kita lihat apa yang menyebabkan kita harus mengubah ke fourth normal form atau bentuk normal keempat. Yang pertama itu bentuk normal keempat terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF. Jadi bentuk normal keempat ini bisa kita lakukan apabila bentuk normal boycott normal formnya telah terpenuhi juga. Maka baru bisa kita lakukan fourth normal form. Yang kedua itu untuk setiap multi-value dependencies atau MVD juga harus merupakan functional dependence. Jadi apabila multi-value dependence ini, bisa kita lihat seperti ini. MVD terjadi saat tiga atribut pada sebuah relasi. Contohnya saja atribut X, Y, dan Z membentuk sebuah relasi. Setiap nilai X menentukan sejumlah nilai Y dan menentukan sejumlah nilai Z itu. X ini menentukan nilai Y dan juga menentukan nilai Z. Tetapi nilai Y dan Z ini independen gitu, tidak ada ketergantungan kepada atau berdiri sendiri gitu, tidak ada ketergantungan pada atribut yang lain. Itulah yang disebut dengan multi-value dependent. Apabila independen, kategori tersebut bisa kita kategorikan dengan fourth normal form. Tapi apabila Y dan Z tadi itu dependen, maka harus kita ubah pada tahap fourth normal form. Jadi tidak termasuk pada kriteria normal form karena di Y dan Z tadi itu disebut dengan multi-value dependencies atau MVD. Jadi contohnya seperti ini. Ada tabel ID pegawai, bahasa dan keahlian. Apabila bahasa dan keahlian itu independen atau berdiri sendiri, maka tabel ini sudah masuk dengan atau sudah cocok dengan kriteria fourth normal form. Karena untuk suatu keahlian pegawai menggunakan bahasa tertentu, misalnya saja saat mengajar pegawai P001 menggunakan bahasa Inggris, dan untuk memasak dia menggunakan bahasa Mandarin. Karena kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kriteria form ini tidak terpenuhi? Contohnya seperti ini. Apabila bahasa dan keahlian tadi dependen, maka tidak memenuhi syarat fourth normal form. Karena untuk suatu keahlian tidak membutuhkan bahasa tertentu. Karena suatu keahlian itu satu bahasa itu bisa kita gunakan untuk beberapa keahlian gitu. Jadi bahasa tadi tergantung pada kalian. Jadi atribut itu saling bergantung, tidak ada independen lagi. Maka harus kita rubah
tabelnya, dan kita dekomposisi kembali menjadi tabel seperti ini. Yang pertama itu tabel bahasa pegawai, apa yang bahasa di apa, bahasa apa yang dikuasai. Kita buat di tabel pertama itu ID pegawai dan bahasa. Yang kedua kita buat lagi itu tabel skill dari pegawai tersebut, apa keahlian yang dimilikinya. Jadi kita bikin ID pegawai sebagai pemilik dan keahlian juga sebagai atribut. Jadi atribut tetapi dependen gitu. Jadi apabila kita satukan tabel ini juga memiliki makna yang sama dengan tabel yang pertama tadi. Kira-kira seperti itulah bentuk normal keempat atau cara mengubah tabel dari boycott nomor form ke form nomor form. Selanjutnya itu ada bentuk normal kelima, itu bentuk normal yang tahapnya lebih paling tinggi, bisa kita sebut seperti itu, atau 5 normal form. 5 normal form ini ada beberapa aturan juga. Yang pertama itu suatu tabel dikatakan tidak memenuhi 5 normal form jika atributnya saling bergantung dengan atribut lain. Yang kedua itu bentuk normal form terpenuhi jika data yang ada padanya tidak dapat dikomposisi lagi menjadi tabel yang lebih kecil. Jadi tabel tersebut sudah tidak bisa didekomposisi lagi, maka itulah yang dikatakan dengan normal form. Jadi tidak bisa kita rubah lagi. Tetapi apabila kita bisa kita rubah lagi, maka tabel tersebut bisa kita rubah menjadi 5 normal form. Yang keempat itu jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependence, maka 5 normal form dibentuk berdasarkan konsep joint dependence. Jadi apabila sebuah tabel telah dikomposisi menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, harus bisa membentuk tabel seperti tabel semula gitu. Jadi 4 bentuk normal di atas tadi itu kita buat berdasarkan ketergantungan gitu. Tetapi pada 5 normal form ini kita buat berdasarkan joint independence, yaitu memang seperti itulah tabel yang baik. Apabila setelah kita pecah jadi tabel-tabel yang baru, apabila kita satukan kembali, hasilnya akan menjadi tabel yang seperti semula gitu. Itulah bentuk normal tertinggi dari normalisasi data pada basis data. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Ada tabel dealer, distributor, dan kendaraan. Kalau tabel ini sebenarnya sudah memenuhi bentuk-bentuk normal sebelumnya, tetapi tidak memenuhi 5 normal form. Bagaimana cara kita membuat tabel ini menjadi 5 normal form? Kita pecah tabel tersebut menjadi tiga tabel baru. Yang pertama itu tabel dealer distributor. Dealer distributor ini isi tabel itu tabel dealer dan distributor. Yang tabel kedua itu distributor dan kendaraan, isinya distributor dan kendaraan. Yang ketiga itu tabel dealer dan kendaraan, isinya juga data dealer dan data kendaraan. Jadi setiap tabel tersebut sudah mewakili satu-satu tabel. Jadi apabila kita gabungkan, maka tabel yang telah kita pecah tadi akan tetap membentuk hasilnya akan membentuk seperti tabel yang pertama. Kira seperti itu. Oke, sampai di sini apakah Anda semuanya mengerti? Kalau sudah mengerti atau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab pertanyaan. Oke, untuk menguji pemahaman Anda semua, ada beberapa soal. Jadi nanti Bapak tentukan soalnya, mohon dijawab. Oke. Jadi tidak ada pertanyaan ya. Oke, langsung saja untuk menguji pemahaman.
Oke, bisa dilihat pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dengan normalisasi data? Pasti Anda semua yang sudah ketahui. Yang kedua, kenapa normalisasi data dibutuhkan dalam perancangan basis data? Yang ketiga, ada beberapa bentuk normalisasi data. Yang keempat, bagaimana proses normalisasi data? Yang kelima, jelaskan tahapan normalisasi data. Bapak rasa Anda semua pasti sudah mengerti ya, karena telah apabila memperhatikan dari awal sampai akhir, maka Anda semua pasti akan mengerti. Bapak beri waktu sekitar 10 menit, silahkan dikerjakan dan mohon tidak mencontoh, Anda bikin sesuai dengan pemahaman Anda sendiri gitu. Oke, silakan dibuat. Baiklah, waktu yang sudah habis. Apakah semua pertanyaan sudah dijawab? Kalau sudah, silakan dikumpulkan dan mari kita bahas bersama-sama tentang pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Oke, silakan dikumpulkan kepada ketua ya. Nanti kumpulkan kepada Bapak. Baiklah, kita lihat pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dengan normalisasi data. Pertanyaan yang sangat gampang sekali kan? Seperti yang telah kita pelajari tadi, normalisasi adalah suatu proses untuk mengevaluasi dan mengkoreksi data. Maksudnya normalisasi adalah suatu proses untuk mengevaluasi dan mengkoreksi struktur tabel untuk meminimalkan redundansi data sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya anomali data. Nah, kira-kira pengertiannya seperti itu. Yang kedua, kenapa normalisasi dibutuhkan pada perancangan basis data? Karena dalam membuat struktur tabel bisa saja terjadi kita melakukan proses dekomposisi yang keliru, sehingga bisa dalam proses tersebut kita membuat sebuah anomali data. Jadi kenapa normalisasi data diperlukan? Karena untuk mengeliminasi adanya kemungkinan atau kemungkinan terjadinya duplikasi informasi. Yang kedua itu mempermudahkan kita dalam pengubahan struktur tabel. Yang ketiga itu memperkecil pengaruh perubahan struktur database. Jadi memperkecil pengaruh perubahan struktur database ini apabila kita telah mendekomposisinya, hasilnya tetap sama pada tabel pertamanya. Kira-kira itu kenapa normalisasi dibutuhkan dalam perancangan basis data. Yang ketiga, Yang ketiga, ada berapa bentuk normalisasi data? Pertanyaannya sangat gampang ya. Tentunya ada 6 bentuk normalisasi data. Yang pertama, first normal form, second normal form, third normal form, boycott normal form atau BCNF, fourth normal form, dan fifth normal form. Itulah bentuk-bentuk normalisasi pada basis data. Dan keempat, bagaimana prosesnya? Bagaimana proses normalisasi data? Prosesnya itu kita mengambil data dari tabel universal atau tabel umum, atau bisa kita sebut dengan unnormalized form atau tabel tidak normal, lalu kita ubah menjadi, atau kita uraikan, atau kita dekomposisi menjadi tabel-tabel baru yang memiliki primary key, tetapi apabila disatukan bisa membentuk tabel seperti sebelah. Begitulah prosesnya. Yang terakhir itu sebenarnya jelaskan tahapan dari normalisasi data. Tahapannya sangat gampang ya. Pertama itu kita mengambil unnormalized data, lalu kita ubah dalam bentuk first normal form. Setelah itu kita ubah dalam bentuk second normal form. Setelah itu kita ubah dalam bentuk third normal form. Apabila masih
membutuhkan untuk kita rubah, memungkinkan untuk kita rubah, maka kita rubah untuk menjadi boycott normal form. Selanjutnya kita rubah menjadi form normal form, dan terakhir kita rubah menjadi five normal form. Begitulah tahapan-tahapannya. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Selanjutnya kita masuk ke tugas selanjutnya, itu tugas kelompok. Silakan Anda bikin beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, silakan dibentuk, silakan dipilih sendiri dan terserah Anda di mana duduknya. Oke, tugas kelompoknya seperti ini. Anda merancang sebuah basis data untuk penjualan online. Anda rancang basis datanya sesuai dengan tahap-tahap normalisasi yang telah kita pelajari tadi. Contohnya Anda menjual pakaian, nanti bagaimana sistem database-nya, bagaimana struktur tabelnya, dan Anda ubah struktur tabel tersebut ke bentuk-bentuk normalisasi yang dibutuhkan sampai tahap-tahap yang paling tinggi gitu lah, yang paling Anda anggap itu tahap yang paling cocok untuk digunakan dalam sistem database-nya. Oke, silakan dikerjakan. Sepertinya waktu kita hampir habis. Silakan Anda mengerjakan tugas kelompok tersebut setelah pembelajaran ini selesai. Nanti apabila telah selesai, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Baiklah. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersyukur untuk mengakhirinya. Baiklah, Bapak akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.